kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Tetap patuhi protokol, jaga kesehatan karena tahun-tahun ini banyaknya virus corona 19 ya, virus 19, COVID-19. Susah banget ngomongnya ya. Yang sekarang itu melonjak tinggi angka tingkat kematian karena COVID ya. Cuman gue tetap dukung penuh apa yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam penanganan COVID-19 ini. Tetap patuhi protokol. Ini gue lagi nggak pakai masker karena gue lagi di ruangan sendiri kan. Udah disemprot kok, tenang aja. Ada bacaan ini sudah divaksin. Jadi gue pengen ngomong nih. Coba kita bahas tentang COVID dulu ya. COVID. Ada 8 negara yang mungkin sudah mengklaim kalau negara tersebut sudah bebas dari COVID gitu ya. Contohnya kayak Amerika Serikat, Perancis, Denmark, dan lain-lain gitu. Mereka mengklaim kalau COVID di negara mereka itu sudah hilang ya. Sekarang balik lagi. Mereka mengklaim bahwasanya COVID virus di negara dia itu sudah hilang. Cuman balik lagi, COVID ini kan kayak bahasanya tuh virus yang nggak kelihatan gitu, yang nggak kelihatan. Jadi misalkan ini buku ini, nah gue tahu kalau ini tuh buku karena ini tuh kelihatan real dan asli. Dan buku ini warnanya oranye ya kan. Jadi gue tahu buku ini warnanya oranye, kelihatan dong jelas. Nah kalau COVID itu kan kagak kelihatan bentuknya, tapi kenapa mereka bisa mengklaim bahwasannya COVID itu sudah hilang di negara mereka? Padahal kalau dia sudah wah kayaknya virus corona itu di negara kita sudah hilang loh, ngomong gitu kan. Ya udah kita klaim bahwasannya negara kita itu sudah bebas corona. Mereka itu melihat itu dari mana? Jelas kelihatan, ini kan buku gitu ya. Buku kelihatan real. Nah, coronavirus ini barangnya nggak kelihatan. Ya kalau emang dia mengklaim kalau virus ini sudah hilang dalam negara kita, ya berarti emang dari awal itu mereka udah bisa ngelihat tuh COVID itu keren banget ya kan. Pakai alat apa tuh mereka tuh kok bisa tahu kalau COVID itu udah hilang? Berarti kalau mereka udah mengklaim kalau COVID itu udah hilang, berarti mereka udah ngelihat COVID itu bentuknya kayak gimana, kan keren ya kan. Coba aja diterapin ke Indonesia, keren kali ya. Jadi gitu. Jadi gua nggak tahu mereka dapat penelitian dari mana kalau COVID itu udah hilang, tapi mereka bisa mengklaim bahwasanya COVID itu udah hilang. Berarti emang dari awal mereka sudah ngelihat COVID itu. Cuman ya nggak tahu lagi lah, wallahu alam kan. Jadi terus gue yang lucu lagi sekarang begini nih. Aduh, mana korek gue tadi ya? Oke. Bentar guys, rokok dulu. Rokok ini ampuh buat ngilangin COVID. Lah kok lo bisa mengklaim kalau rokok itu buat ngilangin COVID? Sekarang gini, COVID masuknya lewat hidung, ya lewat mana sih? Katakan lewat udara ya kan. Ini lama-lama bisa lewat air. Lewat air. Bisa lewat mana aja. Jadi rokok itu kan rokok ini keren loh. Keren asli. Kenapa gue bilang keren? Ya cuman gue kagak menganjurkan buat kalian ngerokok, jangan. Rokok ini keren. Di saat gue pribadi ya, di saat gue tahu gue sakit enggak itu dari rokok. Misalnya gue isep nih, kalau enak tuh rasa rokoknya berarti lo sehat. Tapi kalau lo ngerokok kok rokok nggak enak ya, sakit ya kan. Ini bagi orang yang ngerokok berarti lo lagi sakit. Jadi ini obat, bisa tahu kalau lo lagi sehat atau enggak lo lagi sakit. Tapi tidak dianjurkan ya, tidak dianjurkan. Jadi baik lagi, sebenarnya tuh lucunya tadi yang masalah negara mengklaim yaitu satu. Terus yang kedua, ini masalah yang dulu pas masih corona awal-awal ya, masalah memendam lah gitu ya. Jadi yang gue tahu itu di dalam dulu pelajaran juga, pelajaran SMK, pelajaran SMA itu sesuatu barang, misal emas itu bahan investasi, bisa jadi emas kita beli emas dengan harga sekian,
kita pendem, kita taruh rumah, nanti waktu-waktu harga emas itu naik baru kita jual. Kita bakal dapat profit sebagian dari hasil penjualan kita itu ya. Itu namanya investasi. Ini beda, ini masker. Lucu, masker yang dulu sebelum corona itu mungkin harganya cuma berapa gitu ya, ketika pas masih rame-ramenya corona pemburuan masker itu ada oknum yang benar-benar itu sangat disayangkan, itu memendam masker itu. Jadi nanti ketika orang membutuhkan masker yang bisa dibilang kata mereka tuh unlimited ya kan, terbatas, makanya mereka jual dengan harga mahal. Wah gila-gilaan, itu masih awal-awal itu bener-bener permainan apa segala macam. Itu baru masker ya. Setelah mulai ada pencerahan gitu ya, makanya harga masker sekarang udah mulai normal, udah alhamdulillah. Ini ada lebih lucu lagi nih, kayak gini nih. Awas. Gua kabur ya. Tuh, parah nggak men? Parah sih asli. Berben atau yang kita bisa tahu itu susu beruang, yang dulunya itu banyak di warung-warung, mungkin harga 10 ribuan atau 8 ribuan, sekarang banyak yang diburu. Parah nggak men? Nanti apa lagi nih men? Waduh. Terus itu baru susu beruang ya, kasus beruang itu gue nggak tahu, mungkin ada suatu pribadi orang yang mempost gitu masalah khasiat susu beruang untuk penanganan virus corona, mungkin karena susu beruang itu mengandung khasiat gitu ya, khasiat dalam situ, makanya pada berburu susu beruang. Mungkin nanti apalagi men lucu, entah Yakul, entah mungkin minuman yang gak masuk akal gitu ya. Aduh, makin lucu aja ini negara. Jadi salah satu gitu yang masalah tadi ya, ini tentang corona ya. Mungkin gue nggak mau bahas banyak tentang corona. Sekarang gue pengen hal yang paling susah dipecahkan kasus daripada corona itu satu kan, perempuan. Gila asli, kita dari tahun jebot itu belum bisa namanya mecahin apa sih maunya perempuan, apa sih yang diinginkan mereka gitu. Tapi satu hal ya yang gue tahu, gue pengen cerita dikit ya, kita sharing santai, sersan serius tapi santai ya, itu kayak gitu ya. Flashback ke dulu banget, Nabi Adam, ini tentang kita ngomong ke Islaman dikit lah ya. Apa juga bukan tahu gitu. Nabi Adam itu kenapa diturunkan ke muka bumi? Ternyata bukan masalah dia makan buah kuldi, melainkan karena Hawa. Karena Hawa dia dibuang dari surga sama Allah ke bumi. Jadi ada ceritanya ya kan, jin ifrit dia ngasut Nabi Adam nih, udah makan aja, tapi Adam mah kuat imamnya ya kan, dia bilang enggak ya kan, pokoknya ditolak mulu. Ini pakai bahasa saya, ditolak mulu. Ketika lagi sendirian, Allah ngeliatnya kasihan ya kan, Nabi Adam sendirian, wah nggak kayak gue kan, maksudnya yang lain-lain yang jomblo gitu ya kan, ngelihat wah kasihan banget ya kan, akhirnya diciptakanlah Sayyidatuna Hawa untuk Adam nih, buat temen ya kan, surga gitu. Nabi Adam seneng ya kan, gue paham apa yang dirasakan Nabi Adam. Wow, kita pasti pernah ngerasain semua men, bagaimana namanya gejolak cinta yang bergebu-gebu ya.
sang nah, ketika mereka udah menikmati apa yang diberikan Allah di surga gitu ya, jin iprit mulai punya rencana nih, wah gua nggak bisa ngasuh Nabi Adam nih, gua coba asuh Hawa ya kan. Makan makan tuh buah kuldi udah enak banget gitu ya. Enak banget tuh. Akhirnya saking lama kelamaan Hawa tergiur nih kan, maka dia pengen makan buah kuldi, baru pas pengen makan dicegat tuh sama Nabi Adam, udah jangan tapi dihasut terus nih sama Hawa nih, udah yuk makan gitu ya. Pas udah makan set, akhirnya cerita pas Siti Hawa makan dua buah kuldi, makanya jadilah itu payudara perempuan, laki-laki jadilah dari jakun. Nah itu di situ bisa kita simpulkan bahwasanya laki-laki itu selalu terjatuh karena perempuan. Aduh, sebenarnya perempuan ya, sebenarnya perempuan itu secara itunya tuh laki-laki. Loh kok lu bisa berkata perempuan itu laki-laki? Sekarang kita lihat dulu ya kan konsep Islam. Siti Hawa wanita diciptakan dari tulang rusuk, laki-laki yang paling bengkok, tulang rusuk. Akhirnya bukan jadi laki-laki, bukan jadi secara ininya dia diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Makanya selama ini nggak boleh tuh namanya tuh perempuan itu nginjek laki-laki. Tapi yang salahnya sekarang bener men, coba lu survei deh, cewek kalau punya duit gak butuh laki-laki, bener. Cewek kalau punya duit gak perlu namanya laki-laki, gak perlu namanya apa segala macam. Bener, cewek kalau punya duit tuh kayak itu ngeliat laki-laki tuh apa, ya lah aku bisa lebih pada itu. Makanya yang lebih bahayanya itu bukannya kita itu menyuruh perempuan atau enggak nanti yang udah berkeluarga itu, kenapa laki-laki itu nggak perlu memaksakan wanita untuk bekerja, nggak perlu maksain dia nyari duit ya, karena itu pertama satu, takutnya dikhawatirin ketika gaji dia lebih besar pada penghasilan dari suaminya, itu bakal habis. Itu yang pertama. Habis apa nih kan maksudnya, lebih kayak selama ini gue merasa gue nih bukan lu yang buat ngidupin keluarga kita. Itu bahaya men, itu sakit. Laki-laki itu luar biasa. Dan lo tau men, laki-laki itu bener-bener, lo kalau paham laki-laki itu wah asik. Jangan berpikir laki-laki itu buaya, enggak men, asik sumpah. Pertama nih lo, kalau laki-laki nongkrong emang nih awal-awal itu pertama kalau nggak ngomongin bokep cewek ya kan, awalnya itu bokep cewek, tapi ntar kalau dia agak malaman nih jam 10, wah bahasnya negara nih bla bla nih, kondisi sekarang nih bla 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 nih kan. Tak kalau di jam 12 ke atas nih ngomongin tentang kiamat, meninggal gimana, tentang Islam, wah gila, secara ini gimana alam ini, wah gila. Ntar kalau udah gabut nih jam 2 jam 3 udah mulai gabut ya lah pulang gitu ya bang. Asik men, cuman jangan berpikir ya apa ya, terus buat masalah yang tadi masalah perempuan, makanya kata gue kita itu disatukan temu dan dipisahkan waktu. Dalam arti Islam di mana setiap ada pertemuan itu pasti ada perpisahan. Jadi jangan pernah menaruh 100% kepercayaan lu itu kepada pasangan lu, entah itu cewek ke cowok, entah itu cowok ke cewek. Jangan sampai menaruh 100%, cukup beberapa persen doang, karena segalanya itu bukan tentang hal cinta. Cinta itu hanya suatu stimulasi, suatu dorongan gitu supaya kita tuh lebih semangat, bukan saling mematahkan. Makanya itu nggak ada namanya berkorban demi cinta, nggak ada. Yang ada itu berjuang demi cinta. Kalau salah satu cuman berat sebelah, cuman satu orang yang berjuang, satu lagi enggak, itu bukan cinta, itu pengorbanan. Kayak ibaratkan nih si cowoknya si telepon nih sama cewek, yang tolong lu jemput, tapi posisi cowoknya itu kayak pertama nggak punya motor, nggak punya duit segala macem, tapi dia tuh berjuang
misalkan dia pinjam motor temannya segala macam, dia berjuang tuh kan, namanya perjuangan ya kan, buat jemput ceweknya gimana biar datang. Tapi beda pengorbanan nih, pengorbanan itu kayak sesuatu yang dikorbankan. Kayak misalkan gue milih, nah misalkan si ini pertanyaan goblok nih, si cewek itu ngomong gini, kamu pilih aku apa orang tua kamu, kan goblok pertanyaannya ya pasti. Nah terus ini namanya pengorbanan. Kayak misalkan si cowoknya, gue milih nyokap apa cewek gue ya, harus. Nah kalau gue milih cewek gue kasihan nyokap gue, kalau gue pilih nyokap gue kasihan cewek gue, tapi gue cinta banget sama cewek gue, apa gue berjuangin cewek gue ya terus gue tinggalin orang tua. Nah itu salah, itu namanya pengorbanan. Cinta itu nggak ada namanya pengorbanan, semuanya perjuangan, saling mengisi dalam kekosongan, saling melengkapi. Makanya gak ada nama dunia, di dunia ini manusia yang sempurna, semua punya kekurangan, satu membuat sempurna yaitu saling menutupi antar keburukan gitu. Jadi itu kita mulai ngobrol-ngobrol santai aja. Terus untuk negara ini semoga kedepannya itu menjadi lebih baik lagi. Sedih rasanya ngelihat, jangan mendengar keluarga kita yang udah nggak ada ya, melihat orang yang meninggal secara begitu aja kita udah jasnya minta ampun gitu. Makanya untuk sekarang kerja boleh, cuman jangan terlalu, karena yang ngurus kalian itu masih ada keluarga di rumah yang harus kalian temuin gitu. Jadi secukupnya hidup, jangan banyakin gaya, tapi hidup itu bagaimana cukup untuk hidup. Semua tergantung di kalian. Saya nggak memaksa kalian untuk wah ini benar nih kata-kata, jadi enggak. Kalian coba untuk introspeksi diri, selama ini tuh bla 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 ya, kalau nama kita ya biasanya bahasa muhasabah, apa sih gitu ya kan. Kata kan orang ini kan kadang kan kayak bertanya-tanya apa sih belum nemu jawabannya. Nah ini gue saranin nih buat kalian yang benar-benar pusing di rumah, jangan sampai maksudnya pusing atau enggak bingung, jangan di rumah, kalian keluar cari teman kalian, cari yang biasa aja kalian ngobrol, curhatin, itu biasanya unek-unek kepala. Jadi ada sesuatu yang ngeganjel, yang bikin lo pusing tapi itu nggak tahu apaan, itu sebenarnya kayak yang ngeganjel. Nah itu sebenarnya lo tuh nggak perlu bikin apa lo tuh cuman kayak dikeluarin aja semuanya, apa yang dalam benak lo, kotak lo, keluarin aja semua, itu bakal lega. Bukan, jadi jangan dibawa pusing, jadi keluarkan aja. Itu kayak ada semacam berapa persen otak kita emang begitu. Jadi gitu aja sih, untuk kalian tetap jaga kesehatan. Sekian dari saya Dede Setiawan, ada.